Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan bersilaturahmi kembali dan juga berthalabul ilmi insyaallah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu untuk peserta kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di pagi hari ini, Masya Allah, tepatnya di tanggal 7 Ramadan Bapak Ibu, benar ya? Bagaimana Bapak Ibu untuk kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saumnya lancar-lancar Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak terasa Bapak Ibu hari ini sudah memasuki hari ke-7 ya. Berarti kurang lebih sudah sepekan kita di bulan suci Ramadan di tahun ini. Semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan juga tentunya kita semua pun dapat terus semangat untuk menjalani ibadah-ibadahnya di bulan suci Ramadan ini, dan tentunya kita pun harus maksimalkan waktunya di bulan suci Ramadan ini untuk dengan beribadah yang salah satunya dengan bertawaf ilmi di pagi hari ini. Baik, kita akan sapa kembali. Assalamualaikum Ustaz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agesa. Apa kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah sehat Ustaz ya. Baik, untuk pagi hari ini kira-kira akan bahas apa nih Ustaz? Kita tanyakan saja kepada peserta. Kira-kira apa nih? Baik, gimana nih Bapak Ibu? Ada sudah tahu untuk pagi hari ini akan bahas tentang apa? Gunah kamilah. Guna Kamila benar Ustaz? Ya, insyaallah. Insyaallah baik Bapak Pernah Ibu. jaraknya gunah Kamila. Masya Allah baik. Dan untuk dapat perjalanan efektif untuk di kelas pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mohon izin nanti jika Ustaz Ari sedang memaparkan materi, mohon untuk menonaktifkan terlebih dahulu ataupun di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya agar materi dapat tersampaikan dengan jelas. Dan nanti jika ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand-nya ya yang ada di akun Zoom-nya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, marilah kita awali saja Bapak Ibu pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum menunggu lama lagi, pada Ustadz Ari, Gesa persilakan. Baik, syukur saat waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Halo Ustaz. Alhamdulillah ya. Insyaallah sehat-sehat semuanya ya. Dan insyaallah mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan. Baik, kita akan mulai kajian pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dan tentunya Allah masih memberikan kita nikmat paling besar, dan tentunya sebagaimana dari berbagai rujukan-rujukan atau firman Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang didapat oleh
orang yang beriman di bulan Ramadan dan kebahagiaan yang didapat oleh orang yang beriman di bulan Ramadan yang pertama adalah tatkala ketika berbuka puasa. Yang kedua tentunya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, banyak kebahagiaan yang secara garis besar pada umumnya sampai saat ini yang harus kita rasakan. Bahkan sering kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus menjadi orang yang sadar tatkala dipertemukan di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu, Bapak Ibu sekalian, berarti ada dua tipe manusia ya. Ada dua tipe manusia atau tipe seseorang ya. Terkhusus orang yang beriman, ya orang muslim. Ada yang tipenya itu sadar yang pertama, yang kedua tidak sadar. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian di sini semuanya sadar? Harus. Insya Allah ya. sadar. Harus sadar atau wajib sadar ya. Karena alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini tentunya dalam keadaan sadar. Akan tapi yang saya maksud adalah ketika di bulan Ramadan banyak seseorang itu ada yang berpandangan bahwa bulan Ramadan ini seperti halnya tradisi tahunan, Pak Bu. Ya, setiap satu tahun sekali semuanya melaksanakan saum di bulan Ramadan. Terus ada yang kedua juga, ada yang berikutnya manusia itu ada yang berpandangan bahwa bulan Ramadan ini semua Ramadan karena ramai-ramai gitu ya, beramai-ramai melaksanakan saum, ya kita melaksanakan saum. Itu ada tipe-tipe manusia yang seperti itu. Alaikumussalam. Maka dari itu, tatkala seseorang ini mendengar kalimat itu, yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti orang yang sadar yang seperti itu, Pak Bu. Ya. Makanya ada dua tipe manusia, yang sadar yang tidak sadar. Karena apa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan tentunya kita kenapa harus menjadi orang bahagia? Tadi yang sebagaimana yang Allah kalau tidak salah di dalam hadis qudsi kalau tidak salah ya. Jadi bahwa kita seorang beriman akan mendapatkan dua kebahagiaan tadi ya. Nikmatnya ketika saat berbuka dan nikmatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum pada kesempatan pagi hari ini, kebahagiaan yang kita rasakan dan harus wajib kita bahagia yaitu kita merasakan dan sadar bahwa ini adalah Ramadan, bahwa ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Yang pertama, Allah sudah menyampaikan usia kita di bulan Ramadan. Itu kebahagiaan yang pertama. Terus yang kedua juga ada kebahagiaan yang tentunya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dan yang puncak-puncaknya adalah dihapuskannya dosa-dosa yang telah lalu. Nah ini, makanya kita harus sadar. Ya, harus sadar. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang agung. Dan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan saum dalam keadaan sabar. Pak Bu ya. Jadi sabar di sini tentunya kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu, Pak Bu ya. Nah, yang harus kita prioritaskan adalah kuatnya dorongan agama. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala kita harus mencintainya. Maka dari itu ada as-sabru anil ma'muron, sabar dalam perintah Allah. Nah, ini ya, sedikit motivasi yang tentunya mengingatkan satu sama lain, tidak hanya untuk Bapak Ibu sekalian, tapi untuk diri saya pribadi yang membicarakan ini, yang memotivasi ini, ya tentunya ini sebagai dorongan ya, bahwa tentunya Bapak Ibu sekalian di awal Ramadan kita semangat, di tengah Ramadan kita harus lebih semangat, di 10 hari terakhir Ramadan harus semakin kencang semangat kita ya, jangan sebaliknya, awal Ramadan semangat, tengah Ramadan melemah gitu ya. 10 akhir Ramadan padahal itu puncak-puncaknya di mana turunnya malam Lailatul Qadar ya. Harus kita semakin memuncak keimanan kita, bahkan
pernah saya sampaikan, bahkan ini para ulama pun juga menyarankan bahwa kita harus menjadi orang egois di 10 hari terakhir. Egois dalam apa? Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan atau ibadah kepada Allah. Ya, siap Bapak Ibu sekalian? Harus semangat ya, insyaallah ya. Pokoknya di awal semangat, di tengah harus semakin semangat, di 10 akhir Ramadan harus lebih semangat lagi, dan ibu bapak harus egois terhadap kebaikan, terhadap amal soleh, karena sayang, rugi kalau misalkan ada orang yang tidak memanfaatkan, tidak memaksimalkan momentum yang Allah berikan nikmat ini. Masya Allah ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materinya, dan mohon maaf juga Bapak Ibu sekalian atas segala kekurangannya, apalagi suara saya sudah mulai serak ya. Bahkan kemarin seharusnya jadwal saya di Maqamat Al-Quran, qadarullah belum kuat untuk mengiramakan bacaan Al-Quran ya, dikhawatirkan agak selip ya. Jadi agak berat, apalagi nanti malam harus ngisi lagi dan seterusnya ya. Jadi mohon dimaklum, malam hari ini siang hari ini pun juga seharusnya saya, tapi saya lihat kondisi dulu. Kalau misalkan ada asatid yang bisa mengisi, nanti saya akan kondisikan ya. Baik, kita akan mulai untuk kajian tahsin, insya Allah tidak akan terlalu berat ya, karena banyak pembahasan-pembahasan yang tentunya kita akan baca sama-sama ya. Baik, izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana pembahasan di hari kemarin Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan judulnya apa? Ada yang tahu tidak? Kalau pembahasan kemarin Pak Bu, kalau tidak salah bersama Al-Ustadz Rojak ya. Pembahasannya adalah judulnya Sempurna Akmal. Judulnya apa? Saya lupa lagi. Guna. Paling Maksudnya sempurna. judul besarnya paling sempurna ya? Ustadz, judulnya Paling sempurna ya? Untuk Wasit Indonesia. Oh bukan. Itu yang kemarin. Oh iya. Paling Yang sempurna. itu Ya. paling sempurna Paling sepanjang sempurna. masa. Betul tuh. Paling sempurna sepanjang masa, dan Sepanjang tiada masa. ada batas ya. Sepanjang masa itu ya sampai kapanpun, sampai kiamat pun juga ya, bacaan sempurna itu hanya itu saja, gak akan ada yang berubah ya. Guna musyaddadah gak akan jadi berubah menjadi wawu musyaddadah ya. Wawu yang bertasydid dan gunanya di wawu, enggak ya. Jadi tetap sepanjang masa, makanya judulnya seperti itu. Baik, seperti biasa saya selalu mengawali dengan judul secara keseluruhan, yaitu menelusuri keindahan tajwid sampai ke hati. Karena ketika para ulama mengatakan kita pasti khusyuk ketika kita memperhatikan semua kaidah, ya, tidak hanya dari segi bacaan, tajwidnya, hak dan mustahaknya, makna yang kita baca, itu masya Allah, ini pasti khusyuk itu ya. Apalagi bacaannya indah gitu ya, lengkap sekali. Makanya insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini sebagai ikhtiar saja ya, sebagai ikhtiar bahwa kita akan mempelajari insya Allah sampai ke hati. Mudah-mudahan Allah turunkan ilmu kepada kita semua ya. Bapak Ibu sekalian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki ilmu untuk senantiasa memahami, dan juga ada kualitas yang berbeda daripada bulan Ramadan yang sebelumnya ya. Jadi sehingga membaca Al-Quran itu lebih khusyuk lagi ya, mau itu di dalam sholat ataupun di luar sholat ya. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, judulnya adalah, ini judul besarnya dulu ya, judul besarnya dulu, sebagaimana Bapak Ibu sekalian pun juga sudah mengetahuinya, bahwa pembahasan pada pagi hari ini berkaitan dengan gunah kamilah ya. Kalau sebelumnya gunah akmal, yang mana sempurna, sempurna sepanjang masa ya, paling sempurna sepanjang masa. Sedangkan di judul pada kesempatan pagi hari ini adalah sempurna jaraknya ya. Nah, jadi kalau misalkan pembahasan yang sebelumnya itu paling sempurna sepanjang masa, berarti semuanya sempurna Pak Bu ya, dari mulai pengucapannya, penekanannya ya, makhrajnya ya, itu tentunya semuanya sempurna ya. Bahkan itu tentunya Bapak Ibu sekalian pun juga sudah mengetahuinya ya. Karakter ciri khasnya sempurna, bunyinya sempurna ya. Sedangkan yang kedua ini, yang mana gunah kamilah, ini termasuk sempurna jaraknya ya. Jadi jaraknya sama dengan yang akmal yang kemarin
Jaraknya sama. Jadi jarak itu kan apa ya? Eh, jumlah harokatnya ataupun jumlah ketukan ataupun jarak dengungan itu ya. Kalau ini jaraknya sempurna sama dengan yang akmal, tapi ada kurangnya ya, ada kurangnya. Maka dari itu ini sempurna, yang saya maksud adalah sempurnanya itu jaraknya ya. Karena kalau yang akmal itu kan sempurna dari segi bunyi, kalau ini dari segi bunyi tidak sempurna ya, samar. Tapi yang sempurna itu jarak dengungannya sempurna. Maka dari itu insya Allah Bapak Ibu sekalian yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu gunah kamilah ya. Makanya di sini nanti ada akmal ya. Ada akmal, ada kamilah. Nah, jadi nanti akmal itu paling sempurna, kamilah itu sempurna. Nah, sempurna apanya? Jaraknya. Ya, kalau andai pun nih gini Pak Bu ya, saya biasanya suka memberikan visualnya ya. Kalau misalkan akmal itu jaraknya segini, kamilah pun juga sama jaraknya segini. Nah gitu ya. Jadi sama. Ini akmal dari segi jarak ya. Ini kamilah sama ya. Jadi akmal dan kamilah jaraknya sama. Perbedaannya adalah di sini kesempurnaan baca. Baca. F1. Kesempurnaan. Nah, kesempurnaan bacaannya ya. Sedangkan kamilah kesempurnaan jaraknya ya. Dengungannya ada tapi berbeda dengan yang akmal. Maka dari itu yang pertama, nah ini ada beberapa ya. Kita akan murojaah terlebih dahulu sedikit Bapak Ibu sekalian untuk memurojaah saja. Kalau guna akmal ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membicarakan kembali atau memurojaah guna akmal, apa saja berarti? Guna akmal ada berapa Pak Bu? Yang pertama Nun tanwin dan mim tanwin. Mim bertasdid dan nun bertasdid. Kalau dari segi hukum gunnah musyaddadah ya. Musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Mim bertasdid dan nun bertasdid ya. Terus yang kedua Idgham mimi. idgham Idgham mim. mid lain atau mimi Idgham ya. Mim bertemu dengan mim ya. Nah, ini idgham mid lain atau idgham mimi ya. Kenapa disebut idgham mimi? Karena pertemuan mim bertemu mim. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Baik, izin saya mute all dulu ya, afwan. Biar suaranya tidak bocor. Terus yang ketiga Bapak Ibu sekalian, masih ingat? Idgham. Nah, idgham Bigunah bila guna. Idgham nakis. idgham bi gunnah. Bi gunnah. Yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan yanmu. Ya, ada yanmu itu ya. Yanmu. Ada ya, nun, mim, waw. Tidak termasuk lagunah, hati-hati Pak Bu ya. Ini idgham bi gunnah. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bi lagunah. Kalau idgham bi lagunah tidak termasuk pada gunnah akmal. Ya. Tidak termasuk pada gunnah akmal. Apalagi tadi idgham nakis, nanti ada lagi. Ada nakisah ya. Kita ini membahas tentang gunnah akmal. Dan gunnah akmal hanya ini saja Pak Bu ya. Tapi nanti dari segi cara baca, itu ya kesempurnaannya berbeda. Ya, seperti amma akan jelas ya. Dua bibir kita merapat ya, dan juga dengungannya betul-betul ke rongga hidung. Itu sempurna ya. Mim bertemu mim pun juga idgham mimi sama. Ya, nun mati atau tanwin bertemu ya, nun, mim, waw, idgham bi gunnah sama diidghamkan. Bi gunnah disertai dengungan dan sempurna ya dari segi bunyinya. Oke. Nah, sedangkan saat ini insya Allah kita akan lebih turun. Kalau misalkan diurutkan, ini ada tangga Bapak Ibu sekalian ya.
Ada tangga seperti ini. Ini ada akmal, ya. Ada kamilah, ada naqisah, ada anqas. Nah, gitu. Ada anqas, ada kamilah, akmal, naqisah, ada anqas. Nah, untuk naqisah dan anqas nanti ada pembahasannya, ya. Ada pembahasannya. Maka dari itu nanti di hari besok, ini pembahasan naqisah dan anqas, ya. Sekarang kita fokusnya ke kamilahnya. Berarti turun turun kurang kesempurnaannya daripada akmal gitu, ya. Maka dari itu di sini di dalam Tuhfatul Anfal bahwa disebutkan fal awwalul ikhfa'u qablal ba'i wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Pertama ikhfa. Nah, ini di sini ikhfa itu mempunyai makna yang luas ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita membahas tentang ikhfa, berarti ikhfa itu pada umumnya apa, Pak Bu? Bisa dimaknai apa ikhfa? Ikhfa itu banyak ya. Yang pertama bisa disebut samar. Terus yang kedua bisa disebut juga menyembunyikan. Ya. Menyembunyikan. Ya, terus yang ketiga meleburkan. Bisa ya, bisa termasuk lebur juga. Jadi bunyinya itu jadi melebur atau lebih tepatnya ini sih ya, samar menyembunyikan atau meleburkan ya. Meskipun nanti idgham pun juga melebur huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua ya. Nah, tapi lebih tepatnya memasuki atau memindahkan huruf yang pertama kedua. Kalau di sini meleburkan ya. Meleburkan. Nah, ini menyembunyikan, menyamarkan, meleburkan apa Pak Bu? Menyamarkan atau menyembunyikan, meleburkan apa? Nun nun sukun. Ingat, nun sukun. Ya. Menyamarkan nun sukun. Contoh. Nah, jadi tanwin itu sama-sama nun sukun ya. Nih, perhatikan Pak Bu. Ya, ketika saya misalkan menulis seperti ini, ini dibacanya apa Pak Bu? Min ya, min. Sedangkan saya kembali tulis di sini. Kalau yang bawah ini apa? Min. Sama tidak bunyinya? Sama. Jadi sebetulnya ini adalah hukum nun sukun. Jadi kalau tanwin itu hanya tambahan saja, istilahnya ya, nun sukun atau tanwin. Pernah saya melihat di dalam salah satu buku tahsin, itu tidak ada tanwin, nggak ada dibahas tanwinnya, cuman hukum nun sukun dan hukum nun sukun dan hukum mim sukun itu ya. Jadi hukum nun dan mim itu Pak Bu. Ya, tidak ada tanwinnya, nggak ada. Yang ada dibahas adalah hukum nun sukun dan hukum mim sukun. Nah, tanwin apa? Tanwin juga sama-sama nun sukun. Maka dari itu saya sebutkan di sini menyamarkan apa, menyembunyikan apa, meleburkan apa? Nun sukun. Oke, bisa dipahami ya Pak Bu ya? Nah, bagaimana cara ataupun maksudnya apa? Meleburkan, menyamarkan nun sukun itu seperti apa? Contoh. Ibu Bapak ketika membaca ini gimana? Membaca ini. Min. Berarti jelas kan? Jelas ya Bapak Ibu ya. Coba nunnya jangan sampai terdengar jelas. Min. Itu yang disebut samar. Ya, bisa dipahami ya. Jadi samar itu bukan berarti ming juga. Ming enggak, tapi nunnya tidak jelas. Ya, yang asalnya min menjadi mi, itu kan enggak jelas. Makanya menyembunyikan nun sukun, meleburkan, menyamarkan itu termasuk ya. Jadi nun sukunnya itu samar-samar gitu. Makanya ada yang namanya mustahak Pak Bu ya, mustahak. Maka dari itu di sini dibahas bahwa
Pertama ikhfa yaitu ketika huruf ba didahului mim sukun. Nah, wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Betul ini ya. Nah, qoblal ba'i. Nah, di sini ada qoblal ba'i ya. Jadi yaitu ketika huruf ba didahului mim sukun. Nah, berarti nanti ini Bapak Ibu sekalian antara hukum nun mati atau mim mati ya. Makanya ada dua. Ada hukum nun sukun. Nah, ada hukum nun sukun ya, ada hukum mim sukun. Yang kita bahas saat ini berarti mim sukun dulu nih. Nih di sini ya. Mim sukun dulu Pak Bu. Nah ini ya, kita bahas mim sukun dulu. Nah, berarti huruf ba didahului mim sukun. Jadi mim sukun bertemu huruf ba. Nah, gini ya. Para ahli qiraah menyebutnya ikhfa syafawi. Nah, ya. Kita coba artikan dulu Bapak Ibu sekalian ikhfa syafawi di sini, lihat ya. Ikhfa syafawi. Kalau tadi kita mengartikan ikhfa itu samar, ya, samar, berarti syafawi itu apa? Dua bibir. Nah, ya. Asyafatain. Asyafatanu, asyafatain, gitu ya. Asyafatani, itu ya. Syafawi. Sama, ini pun juga kedua bibir. Ya. Nah, jadi menyamarkan apa Pak Bu berarti? Menyamarkan kedua bibir. Coba Bapak Ibu sekalian ucapkan ba. Nah, itu kan berarti enggak samar, ya. Tapi jelas ba. Terus sekarang Bapak Ibu sekalian coba ucapkan amma. Amma. Jelas tidak? Dalam bibir kita jelas tidak? Jelas nempelnya jelas, kerasa, gitu ya, kerasa. Sedangkan yang ini harus samar. Berarti yang asalnya amma. Nah, bagaimana menyamarkan mimnya itu enggak kedengeran gitu, ya? Mimnya samar-samar. Nah, ya, maka dari itu nanti di sini huruf mim sukun bertemu huruf ba. Kita gali di sini, Bu, ya. Oke. Ini yang saya gunakan termasuk modul yang ini kurang kegeser berarti ya. Ini kurang kegeser Bapak Ibu sekalian ya. Oke, coba saya geser terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa cepat ya Pak Bu ya. Nah, di sini berarti mim sukun bertemu huruf ba. Nah, di antara mim ke ba itu harus disamarkan Pak Bu. Ya, betul-betul tidak jelas seperti mim bertasydid. Nah, Bapak Ibu sekalian, tatkala kemarin membahas gunnah akmal, itu tentunya membahas sebentar. Nah, membahas tentang ini ya. Nun dan mim sukun. Ini kita ganti dulu ya Bapak Ibu sekalian. Mohon ditunggu. Oke, mohon izin biar ini enak ya untuk membahasnya biar nyaman. Kita ganti dulu modulnya. Ini saya langsung edit ya, biar ini. Tapi insya Allah nggak bakal lama Pak Bu ya, cepat. Insya Allah. Oke, tadi judulnya berarti nah ini sempurna jaraknya. Siap, kita rubah dulu sebentar. Sip, udah diganti Pak Bu. Nah, ini ya. Kita lihat. Nah, sudah diedit nih langsung ya barusan ya. Cuman beberapa menit. Baik, nah ini Bapak Ibu sekalian kita lihat ya. Ikhfa syafawi ialah apabila mim sukun bertemu huruf ba. Boleh tidak bertemu dengan huruf ta, Pak Bu? Boleh, tapi bukan ikhfa syafawi kalau mim sukun bertemu ta, ya. Jadi ini hanya mim sukun bertemu ba saja, tidak bertemu dengan huruf yang
lainnya. Ya. Nah, di sini ada catatan kaki. Di sini nomor 1 ya, kita akan lihat catatan kakinya. Kita akan baca, saya yang membacakan. Di Mushaf Al-Quran Indonesia, tajwid berwarna, ikhfa syafawi diberikan warna hijau. Nah, ini hanya petanda saja Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan melihat Mushaf Al-Quran Indonesia yang berwarna tajwid, nah ini yang ikhfa syafawi ini diberikan warna hijau. Terus yang kedua, catatan bukan termasuk 2 harokat mad. Nah ini ya. Nanti yang kedua di sini nih, ya ada penjelasannya. Cara baca lihat di sini ya. Cara membacanya, dengungkan dan samarkan mim sukun. Nih lihat ya. Dengungkan dan samarkan mim sukun kepada huruf ba. Nah tapi samarnya itu hati-hati Pak Bu. Jangan samarnya seperti ikhfa hakiki. Beda. Beda ya dengan ikhfa hakiki. Karena mim dan ba itu kaitannya dengan asyafatain atau syafawi itu dua bibir. Berarti menyamarkannya hanya di situ saja. Ya. Terus di sini dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membicarakan tentang ketukan, ini kan pasti panjang sekali ya. Nah, tapi kalau misalkan perlu dibahas kembali, nanti kita akan coba lihat saja apakah ada yang bertanya dari Bapak Ibu sekalian. Tapi akan akan lebih mantap itu Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu membaca kurang dengungan, saya koreksi sampai pas ya, sampai pas dengungannya. Maka di situ bisa Bapak Ibu rasakan jaraknya segimana gitu ya. Makanya di sini tidak akan terlalu membahas tentang ketukan, tapi kita harus langsung mendengungkan dan ada jaraknya ya. Semuanya jarak. Seperti Bapak Ibu mengucapkan a dan mim bertasdid yang kemarin. Nah, jaraknya sama. Jaraknya sama ya. Ba sama ya. Nah, kalau di sini kita lihat di sini ada catatan Pak Bu ya. Samarkan mim sukunnya mendekati ke huruf ba. Nah, itu ya. Jadi samarkan Ibu Bapak bibirnya tuh ya. Kalau misalkan nih, makanya kan ada 3 cara baca ya. Saya tulis kembali ya. Ada 3 cara baca Pak Bu. Ya. Masih ingat yang pertama pernah saya sampaikan apa? Bacaan yang pertama Pak Bu? Itbaq. Oke. Nah, bacaan yang pertama adalah itbaq. Menempel rapat Pak Bu. Betul-betul tidak mengeluarkan udara sama sekali. Terus yang kedua ada iltimas. Ada iltimas. Iltimas itu nempel tapi hanya bersentuhan saja. Ya. Berarti itbaq itu sedikit ada tenaga untuk merapatkan dua bibir. Sedangkan iltimas itu rapat tapi hanya bersentuhan. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Nanti kita akan coba praktek. Sedangkan yang ketiga yang saya praktekkan ya. Jadi nanti tergantung guru masing-masing Pak Bu. Ketika Bapak Ibu bertalaki itu tergantung. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu bertalaki bersama seorang guru dan seorang guru itu mempraktekannya itbaq, maka ikuti saja itbaq. Ya. Terus ketika ada guru yang kedua, Bapak Ibu sekalian mempraktekkan iltimas, maka ikuti saja arahan dari guru kita melakukan cara praktek iltimas. Terus yang ketiga, salah satu di antaranya di Sobat Ngaji kita menerapkan furjah, ya. Ada furjah gitu ya. Ya. Nah, di sini ada furjah. Ada itbaq, ada iltimas, ada furjah. Ingat, itbaq itu betul-betul rapat Pak Bu, ya, rapat. Jadi seperti Bapak Ibu kalau misalkan mengucapkan ini nih. Ya. Nah, di sini betul-betul merapatkan, ya. Betul-betul merapatkan. Sebentar Pak Bu, ya. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mempraktikkan yang itbaq berarti merapatkan betul-betul rapat. Nah, coba ya. Saya praktek 1 kali, Bapak Ibu rasakan ya 1 kali ya. Disimak dulu.
Ini rapatkan ya, bibir kita rapatkan saja. Amba, silakan. Amba. Lebih mudah Bapak Ibu? Lebih mudah ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, ketika mengucapkan dengan menempelkan ya dua bibir kita ya merapat dan mengucapkan huruf ba, kira-kira posisinya di akmal atau di kamilah? Di akmal. Akmal ya, ya di sini berarti Bapak Ibu sekalian nanti ini di akmal berarti ya. Posisinya di akmal. Sempurna ya. Sedangkan nanti iltimas ini termasuk kamilah juga. Furjah sama kamilah ya. Kamilah dikarenakan samar, tidak ini ya. Ya, kamilah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebagian sih banyak ya. Kalau misalkan di Mushaf Al-Quran Indonesia kita lihat Mushaf Al-Quran Indonesia yang berwarna itu ada keterangan ya, dibaca samar 4 sampai 5 harokat ya, atau 2 harokat, dibaca samar 2 harokat gunnah gitu ya. Ada keterangannya. Berarti itu disamarkan ya. Jadi semuanya kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia itu yang dipraktekkan itu adalah samar Pak Bu ya. Masuknya ke furjah. Masuknya ke furjah. Siap, kita akan coba Pak, saya 1 kali, semua 1 kali. Tapi mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk saya kondisikan terlebih dahulu. Jadi caranya gini, saya ucapkan 1 kali, Bapak Ibu 1 kali cukup. Tidak diulang-ulang, biar nggak bentrok ya suaranya ya. Oke, siap ya? Coba, siap testing. Aba, silakan. Aba. Nah, berarti tanpa ada hukum mim sukun ya. Aba, ulangi. Aba. Sekarang kita coba praktekkan itbaknya dulu yang dirapatkan. Amba. Yang kedua kita coba praktekkan iltimas. Iltimas itu Bapak Ibu tidak bertenaga ya. Jadi ketika merapatkan tidak bertenaga, tapi nempel tapi hanya bersentuhan. Nah, yang saya rasakan itu ketika mempraktekkan iltimas itu bergetar bibir kita agak apa ya istilahnya afwan, geli gitu ya, agak bergetar ya. Berbeda dengan furjah. Kalau furjah itu udara yang lumayan banyak keluarnya ya. Oke, saya coba praktekkan. Hanya bersentuhan. Seperti Bapak Ibu sekalian mengucapkan huruf fa. Nah, coba fa. Ah, itu huruf fa itu bersentuhan, Pak Bu. Iltimas ya, tidak dirapatkan. Kalau huruf fa dirapatkan itu tidak akan ada bunyi. Jadi Berat ya, jadi pak gitu ya. Meskipun meskipun bibir bawah, tengah bibir bawah menempel ke gigi seri atas, kalau dirapatkan itbak gitu ya, itu menjadi pak, nggak akan ada udara. Makanya bersentuhan ya. Ini pun juga sama. Siap, kita praktekkan ya. Bibir kita sampai bergetar. Coba. Ada yang bisa merasakan tidak Pak Bu? Ada tidak? Nempel, tetap nempel. Nempel tetap, tapi tidak dirapatkan dengan tenaga gitu. Ya. Jadi bergetar bibirnya. Itu iltimas. Oke, kerasa ya? Yang ketiga furjah. Furjah itu agak agak tidak rapat tapi setipis kertas gitu ya. Setipis kertas. Tipis banget. Seperti ini. Ba. Itu furjah. Silakan. Masya Allah. Oke, baik, cukup ya. Siap, kita mute kembali Pak Bu. Saya akan coba jelaskan sedikit. Ya, di mute lagi biar suaranya tidak bocor. Nah, jadi kalau misalkan dari segi bunyi, Bapak Ibu sekalian bisa jadi sulit untuk mengetahui yang mana itbak, iltimas dan furjah ya dari segi bunyi. Mungkin kalau misalkan itbak ke furjah itu bisa terdengar Pak Bu. Tapi ini nih bagian iltimas. Iltimas biasanya antara itbak dan iltimas itu hampir-hampir mirip, tapi yang bisa merasakan itu adalah Bapak Ibu ketika membacakan dengan cara iltimas ya. Nah, biasanya kita mempraktekkan di Sobat Ngaji menggunakan furjah ya.
Oke, sampai sini bisa dipahami Pak Bu? Ya, bisa kerasa ya. Ini baru satu ya. Gunah kamilah. Jadi sempurna jaraknya saja. Karena dari segi bacaan itu tidak sempurna, berbeda dengan akmal ya. Masya Allah. Kita lanjutkan Pak Bu. Latihannya adalah seperti ini. Kita akan coba membedakan ya. Latihannya seperti ini. Siap? Saya satu kali, Bapak Ibu satu kali ya. Kita bedakan nanti yang samar dan apa yang dengung dan yang tidak ya. Aba iba uba. Silakan. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya. Ini baca 4 harkat atau sampai 5. Aba iba uba. Ya, sebelumnya ada mim sukun, maka kita harus dengungkan ya, kita samarkan dan dengungkan. Aba imba umba. Aba imba umba. Aba imba Uba. Aba iba uba. Masya Allah ya, alhamdulillah. Nah, ini salah satu latihannya Pak Bu ya. Latihan yang kita terapkan di modul Sobat Ngaji untuk para peserta privat. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian yang ikut privat nanti di bulan Syawal ya. Nah, ini akan mendapatkan modul ini ya, dan akan secara privat Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan juga modulnya ya. Oke, kita akan Pak Bu. Kita akan coba mempraktekkan pola praktisnya. Nah, di sini Pak Bu ya. Boleh di mute kembali. Oke, saya mute-kan afwan ya, secara serentak. Oke, biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan cara bacanya terlebih dahulu ya. Afwan. Nah, sekarang kita akan coba pola praktis melatih praktek bacaan. Ini salah nih ya, bukan idgham biguna, ini belum kekoreksi berarti. Nah, ini terjadi lagi nih ya, saya lupa. Bukan idgham biguna tapi termasuk pola ikhfa syafawi dan iklab. Karena iklab dan ikhfa syafawi itu sama-sama ya. Oh ya, afwan. Saya akan coba bahas iklabnya dulu ya, biar lebih ini. Iklab. Iklab itu Bapak Ibu sekalian yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Kalau yang tadi ikhfa syafawi apa? Mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ya. Sedangkan kalau iklab itu ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Iklab artinya apa Pak Bu? Ada yang tahu? Bacaan. Arti makna daripada iklab bukan pertemuan nun mati atau tanwin bertemu huruf ba-nya, tapi makna iklab ya, artinya. Lebih tepatnya apa? Menukar. Memindahkan ya. Nah, ini bisa. Menukar, menukar, memindahkan, mengubah bisa ya, mengubah, memindahkan. Ya, mengubah apa? Nah, ini kita lihat di sini ya, Pak Bu. Nah, nih lihat. Atau mengganti. Ya, mengganti ada lagi ya, satu lagi. Nah, di sini ada catatannya, gantikan nun sukun atau tanwin dengan huruf mim yang disamarkan. Berarti Bapak Ibu sekalian, pada intinya ini adalah nun mati atau tanwin bertemu huruf ba itu akan jadi berubah. Yang asalnya nun mati bertemu huruf ba atau tanwin bertemu huruf ba menjadi mim sukun bertemu huruf ba. Berarti kembali ke hukum ikhfa syafawi. Tuh, lihat. Siapa yang dipindahkannya? Dipindahkannya adalah nun sukun kepada mim sukun, ya. Jadi diubah. Diganti Pak Bu, ya. Yang asalnya an gitu ya. Yang asalnya an nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, nun sukunnya diganti menjadi mim. Makanya kalau di dalam mushaf Al-Qur'an itu ditandai mim kecil. Itu sebagai tanda ya, sebagai tanda bahwa nun sukunnya diganti menjadi mim sukun. Maka disebut
iqlab. Gitu ya. Jadi sama-sama Pak Bu, sama-sama mim sukun bertemu huruf ba. Maka ini nanti cara bacanya sama. Cara bacanya sama, ya. Mau itu iqlab dan ikhfa syafawi, itu jalur gunahnya atau tingkatan gunahnya gunah kamilah. Ya. Kalau yang kita praktekkan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang bertanya misalkan boleh tidak yang itbak, ada para ulama tajwid yang mempraktekannya itbak. Terus pernah saya pun juga bertanya kepada guru saya, apakah mayoritas yang mempraktekkan samar? Kata guru saya nggak bisa disebut mayoritas minoritas. Bisa jadi ada yang mayoritas juga itbak gitu. Bisa juga ada yang mayoritas furjah gitu Pak Bu ya. Jadi tidak bisa disebut kebanyakan yang mana gitu ya. Yang itbak pun juga banyak itu ya. Jadi makanya tergantung guru talaki Bapak Ibu. Kalau guru talaki Bapak Ibu mempraktekkan itbak, maka ikuti saja itbak. Nggak usah banyak protes gitu ya. Ustaz, saya belajar yang furjah kok jadi itbak itu ya. Tergantung guru Pak Bu ya. Makanya adab ketika bertalaki kepada guru, khususnya dalam membaca Al-Quran, itu tentunya kita harus memperbanyak guru ya. Guru A mempraktekkan itbak, alhamdulillah dapat ilmunya, cara bacanya seperti itu. Terus guru B mempraktekkan iltimas, alhamdulillah kita mendapatkan cara baca iltimas. Guru C mempraktekkan furjah, maka kita pun juga mendapatkan ilmu cara mempraktekkan furjah. Berarti ibu bapak akan bisa mempraktekkan tiga-tiganya ya, bukan satu dua, bukan satu apalagi gitu ya. Makanya itu dianjurkan sekali ya. Saya selalu menganjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika bertalaki yuk perbanyak gurunya. Ketika misalkan belajar tajwid ataupun tahsin, perbanyak pelajarannya juga di guru-guru yang lain ya, di lembaga yang lain ya, tidak hanya di lembaga Sobat Ngaji, bisa di lembaga-lembaga Quran yang lainnya. Pelajari Pak Bu ya, dikarenakan ketika banyak mempelajari metode yang lain ataupun cara praktek yang lain, itu akan menjadi ilmu untuk kita. Bahkan kita akan lebih paham, oh ternyata gitu ya, cara baca ini A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Tapi tetap tergantung kondisi ataupun kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Pernah ya dulu ada yang bertanya, dikarenakan sarannya banyak guru, ternyata ibu bapak jadi pusing belajar gitu ya. Jadi pusing ya, belajar ke A, ke B, ke C, jadi nabrak-nabrak gitu ya. Maksudnya yang A belum beres, yang B belum beres, yang C belum beres misalkan ya. Nah, jadi tentunya tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Itu ya untuk saran dari para guru-guru ya, yang berbicara ini seperti ini bukan hanya saya ya, tapi saya menyampaikan dari guru-guru kami seperti itu ya. Baik, kita praktekkan polanya Pak Bu seperti ini. Seperti biasa ya, di Sobat Ngaji mempunyai metode namanya banaba ya. Makanya mau membahas mad kita banabakan, mau membahas tentang 4 harokat kita banabakan ya, membahas hukum-hukum apapun kita banabakan, karena ini termasuk penerapan metode banaba dari Sobat Ngaji ya. Polanya seperti ini. Bapak Ibu boleh menyimak terlebih dahulu atau sambil mengikuti tapi tanpa di-on-kan ya mikrofonnya. Polanya seperti ini. Tetap kita fokus. Cara bacanya kita coba khusus bersama kami Sobat Ngaji, kita mempraktekkan furjah ya. Yang samarnya itu terasa, tapi hati-hati tidak terlalu melebar. Tidak terlalu melebar ke ke gunahnya gitu ya. Nanti kita akan bahas di gunah di ikhfa hakiki, nanti kerasa Pak Bu ya. Siap, saya praktekkan seperti ini. Banabang baununa binabin bainibuna, banabang baununa binabin bainibuna. Satu kali lagi. Banabang baununa binabin bainibuna, banabang baununa binabin bainibuna. Nah gitu ya untuk cara prakteknya. Kita akan coba latihan dulu nih Bapak Ibu sekalian, boleh raise hand ya, 3 orang saja. Siap, Ibu Siti silakan. Ibu Siti Purwaningsih silakan. Coba praktekkan polanya. Nah, Oke, yang lainnya boleh di off-kan dulu, Afwan Bapak Ibu sekalian. Boleh di off-kan dulu, nanti yang saya panggil baru di-on-kan ya. Mohon kerjasamanya biar nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan jelas ya. Silakan Ibu Siti dulu, Ibu Siti Purwaningsih.
Tafadhol. Bana bam baununa binabim baini buna. Nah, ini apa namanya kurang samar, Pak. Ibu? Coba disamarkan lagi. Bana baununa binabim. Ya, apa jadi tidak bam tapi bam akan beda ya, sedikit samar. Bana baununa binabim baini buna. Ya. Bana bam baununa binabim baini buna. Masya Allah ya. Bagi yang belum terbiasa pasti suka keitbak Bu ya, suka rapat, suka samar ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, biar tahu aja dulu ya. Masya Allah. Syukran Ibu Siti. Kita lanjutkan ya. Berikutnya ada Ibu Hasnawati. Silakan. Coba praktek Bu. Agak samar Bu ya. Bana baununa binabim baini buna. Ya. Bana baununa binabim baini. Masya Allah. Nah ini kerasa nih ya. Terasa Bu, bagus Bu. Alhamdulillah. Furjah ya. Furjah. Pokoknya hati-hati jangan sampai ke ikhfa hakiki nanti. Bana bang, apalagi gitu ya. Baik. Berikutnya sudah cukup Bu ya. Ibu Hasna, syukran. Alhamdulillah bagus. Berikutnya Ibu Megawati, silakan. Silakan Bu. Ya Ustaz. Bana bam baununa Kurang dengung Bu, kurang dengung. Bana baununa. Bana bam baununa binabim dulu ya. Bana bam baununa binabim Jangan ngebut-ngebut. Oke, Afwan di sini ada yang belum di off kan sambil ngobrol-ngobrol, apa boleh di off kan dulu Bu ya untuk mikrofonnya Afwan. Oke, Ibu Megawati satu kali lagi coba, barusan agak bentrok suaranya Afwan. Bana bam baununa binabim baini buna. Nah, coba agak samar sedikit lagi Bu. Bana bang Mbak. Bana baununa Oke, siap. Bagus, mantap Bu. Alhamdulillah. Syukran ya. Meskipun agak bentrok nih suaranya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon instruksinya untuk memperhatikan mikrofonnya ya. Kalau misalkan ingin sedang berbicara di tempat masing-masing atau lagi diskusi sama keluarganya, boleh di off-kan ya mikrofonnya. Atau nanti saya bantu untuk di off-kan secara keseluruhan ya, insyaallah. Nanti bagi yang dipanggil nanti boleh di on-kan lagi. Oke, Afwan Bu. Siap. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti ada bagian-bagiannya. Oke, ini sebagai pola latihan saja Pak Bu ya. Pola latihan yang insyaallah di modul Sobat Ngaji itu kita bahas ya bagi peserta privat yang ikut bergabung. Nah, ini pola-polanya nanti dipelajari secara detail ya. Karena di sini saya membagi-bagi lagi untuk latihannya jadi sehingga lebih ringkas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Di sini kita menemukan ada mim sukun bertemu huruf ba ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau saya sebutkan di sini nun bertasdid, kira-kira ini termasuk tingkatan akmal atau kamilah? Yang ini nih, nun bertasdid. Akmal ya. Karena pembahasan akmal sudah kita bahas di hari kemarin ya, yaitu nun bertasdid. Sama ini pun juga mim
bertasydid ya. Nah, terus di sini Bapak Ibu sekalian ada nun mati bertemu huruf ta atau ikhfa hakiki. Ini pun juga termasuk gunnah kamilah, samar ya. Makanya ini cocok banget. Ini saya temukan di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8 ya. Jadi di atas bagian akmal, di bawah bagian kamilah. Meskipun di sini nggak ada iklab ya. Kalau yang berdampingan surat yang ada ikhfa syafawi dan iklab itu kalau tidak salah at-takwir. Kalau tidak salah ya, di Quran surah at-takwir ada berdampingan. Cuman tidak berdampingan di satu ayat ya. Kalau di sini di satu ayat berdampingan hanya gunnah, akmal dan kamilahnya saja. Baik, kita akan coba baca latihan dulu ya. Nah, sekarang boleh di-on-kan mikrofonnya. Saya baca satu kali, Bapak Ibu satu kali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Masya Allah. 10 apa satu huruf 10 kebaikan. Alhamdulillah lumayan Pak Bu ya untuk pahala kita. Nah, barusan Bapak Ibu memperhatikan tidak nih untuk cara baca fayunabbiukum bima kuntum. Beda tidak? Ikhfa syafawi dan ikhfa hakiki. Terus beda. Jangan sampai gini. Jangan sampai gini Pak Bu ya. Boleh disimak dulu. Fayunabbiukum bima kun. Itu sama, hati-hati ya. Boleh diperhatikan dulu Bapak Ibu, boleh di-mute dulu. Boleh di-mute dulu. Di-mute dulu Bapak Ibu sekalian. Suaranya biar jelas apa yang saya praktekkan tadi ya. Afwan. Gak apa-apa kalau misalkan lupa ya, gak apa-apa ya. Tapi insya Allah kita akan senantiasa mengingatkan ya. Atau saya izin untuk mute all dulu ya. Afwan Bapak Ibu. Oke, siap. Nanti tinggal di-on-kan dulu ya. Meskipun agak repot Bapak, apalagi Bapak Ibu sekalian ya, nggak apa-apa insyaallah. Karena memang kita harus membiasakan juga untuk mengikuti kajian-kajian di Zoom meeting, apalagi di zaman saat ini gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sudah paham akan on off mikrofon ya. Afwan, siap. Kita lanjutkan. Perhatikan Pak Bu, ya perhatikan. Bacaan yang pertama, bacaan yang seperti ini. Fayunabbiukum bima kuntum. Beda ya antara ikhfa syafawi dan ikhfa hakiki. Jangan sampai kita membaca seperti ini. Fayunabbiukum bima kuntum. Kalau ini sama ya, ikhfa hakiki
dan ikhfa syafawi sama ya bacaannya. Makanya yang paling hati-hati itu adalah yaitu ikhfa syafawi, jangan menjadi ikhfa hakiki cara bacanya. Ya, makanya antara dua bibir saja karena mim bertemu ba. Jadi samar-samarnya antara dua bibir saja, tidak masuk ke nun sukun gitu ya. Seperti itu. Baik, cukup. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Karena kita ini membahas tentang kesempurnaan jaraknya, ya. Karena bacaannya tidak sesempurna akmal yang dirapatkan betul-betul rapat kalau yang ini disamarkan, ya. Baik, kita lanjutkan tadi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan ikhfa syafawi dan iqlab, ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian di sini sebagaimana di dalam Tuhfatul Anfal mengatakan bahwa ketiga adalah iqlab, yaitu ketika huruf ba maka dibaca mim yang didengungkan serta disamarkan. Nah, ini nanti sama dengan ikhfa syafawi, ya. Nah, ini iqlab kita sudah bahas tadi ya, secara bersamaan dengan ikhfa syafawi. Sekarang kita akan coba bahas berkaitan dengan ikhfa hakiki, Pak Bu. Ya, sama. Berarti ada berapa nih? Kalau kita jumlahkan untuk guna akmal, nah ini boleh interaksi lagi ya. Ada 3. Ada 3. Oh, sebentar. Di sini ada 3. Gunnah Kamilah, afwan. Nah, berarti semuanya ada 3. Yang pertama tadi apa? Mim ketemu Ikhfa musyaddadah. Syafawi. Terus yang kedua iqlab, atau yang sering disebut juga qalb ya. Qalb gitu ya, qalb. Terus yang ketiga adalah ikhfa hakiki. Nah, nanti ikhfa hakiki itu ya hakikatnya ikhfa seperti itu gitu ya, hakikinya gitu ya. Nah, maka dari itu di sini ada hukum ikhfa hakiki ya. Meskipun pada umumnya Bapak Ibu sering sering memberikan istilah hanya ikhfa saja ya. Oh, itu hukum ikhfa gitu ya. Nah, sekarang coba dilengkapi saja. Ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki, ada iqlab. Nah, itu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ketiga hukum ini adalah posisinya tingkatannya gunnah kamilah, sempurna jaraknya gitu ya. Sempurna jaraknya, dengungannya sempurna ya, dan jaraknya sama dengan gunnah akmal. Cuman kesempurnaan dari cara bacanya berbeda. Kalau ini samar, kalau akmal nggak samar lagi, tapi jelas ya. Jelas dengungannya jelas ya. Rapat merapatkan dua bibirnya jelas. Oke, di sini hukum ikhfa hakiki, nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf ikhfa. Nah, di sini nanti banyak metode ya, banyak metode yang tentunya untuk menghafal 15 huruf ikhfa. Tapi saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian sebagaimana metode para ulama ya, dari mulai Tuhfatul Anfal yang mana disusun menjadi sib dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan da'dhalima ya. Yang mana di sini ada sif itu adalah shad dza dzal tsana tsa kam, berarti kaf, jada jim, syakhsun shin, qad berarti qaf, sama sin, dum dal, thayyiban berarti qaf to ya, zid zai, fi huruf fi, tu berarti tuqon berarti ta ya, dha huruf dad, dhalima yaitu huruf dha ya. Ini meskipun Bapak Ibu sekalian pasti agak rumit ya untuk menghafalkan sib dasana kam jada syahsun qad jama dum tayyiban zid fi tuqan dha dhalima, tapi untuk mengetahui saja boleh, nggak apa-apa ya. Dan pada intinya Bapak Ibu sekalian, sepengalaman saya ketika belajar itu tanpa menghafal ini pun juga kita sudah tahu bahwa itu ikhfa gitu ya. Karena apa? Karena kebiasaan dan seringnya kita bertalaki kepada guru ya. Nah, kita tidak akan membahas terkait dengan harus dihafalnya huruf ikhfa, enggak Pak Bu ya. Tapi di sini tadi ya, pembahasannya atau judulnya adalah terkait dengan gunnah yang sempurna, tapi sempurna juga hanya kesempurnaannya dari jaraknya saja ya, tidak dari segi bacaan. Jadi itu inti pokok pembahasan kita ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di sini ada nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan
15 huruf ikhfa ini, sib dzatsana kam jadi syasun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha'dhanima ini, yaitu disamarkan. Lihat ya, cara membacanya samarkan nun sukun. Berarti tadi Pak Bu, ketika Bapak Ibu membaca min itu jelas. Tapi ketika bertemu dengan ini ya, kita bahas mustahak lagi. Bapak Ibu sekarang boleh bacakan lagi ini. Ini apa bacaannya Pak Bu? Min. Min. Ketika saya hadapkan dengan huruf fa jadi gimana? Nah, milfa ya. Berarti kita akan coba murojaah sedikit. Kalau ibu bapak mengucapkan min, berarti haknya sudah terbaca, haknya sudah terpenuhi. Min, itulah haknya, ya. Tapi ketika dihadapkan dengan huruf fa yang asalnya min menjadi milfa, maka ini disebutnya mustahak, ya. Mustahak disebutnya. Karena mustahak itu sesekali berubah tuh hurufnya, cara bacanya sesekali ya, tidak semuanya. Yang asalnya min menjadi mi, itu mustahak ya. Oke, kembali kepada ini Pak Bu. Cara bacanya adalah samarkan nun sukun atau tanwin kepada salah satu 15 huruf ikhfa dibaca sebanyak 2 harokat gunnah. Ingat, jaraknya sama Pak Bu ya. Jaraknya sama sebagaimana tadi Bapak Ibu sekalian mempraktekkan jarak dengungannya sama. Ya. Tadi saya gambarkan bahwa kalaulah misalkan gunnah akmal jaraknya segini, kamilah pun juga jaraknya sama segini. Cuman beda kesempurnaan. Ini paling sempurna, ini sempurna saja. Nah, sempurna saja. Kalau ini paling sempurna, ya. Kalau ini sempurna saja. Jaraknya sama tetap, ya. Jarak dengungannya. Nah, contoh di sini. Aja. Nah, gitu ya. Aja. Terus jaraknya sama, ya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang cara baca, Pak Bu, ya. Nah, kita bahas dulu di sini. Oke, ini pernah Ustadz Asep Maulana membahas tentang ini nih. Kita biar ini Pak Bu, biar apa ya? Saya akan coba gambarkan dengan penerapan baru nih Pak Bu ya. Saya akan coba tarik garis di sini. Biar jelas, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ya. Saya sedikit mendapatkan ilmu tambahan di sini ya. Kita coba berikan jarak segini, ya. Nah, oke, sebentar. Ini posisikan kita dalam posisi depan atau tadi ya. Posisinya adalah kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengenal mungkin ya, akrob, am'an, ausat ya. Oke, kita akan coba tuliskan di sini ada akrob. Afwan. Kita tuliskan di sini ada akrob. Di sini ab'ad. Ya, di tengah berarti apa Pak Bu? Ausat, ya. Nah, sekarang saya akan coba tulis lagi di bawah warna biru. Di sini gunnah, ya. Di sini samar. Ah, gini nih Pak Bu. Lihat ya. Di sini gunnah. Di sini samar. Berarti nanti kalau akrob itu, nah pembahasan ini secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian sedang membicarakan nun sukun. Nah, saya tulis nun sukun dulu ya. Nun sukun. Dan nun sukun posisinya ada, sebentar, sepertinya visualnya gini. Nun sukun posisinya berada di sini. Nah, Pak Bu ya. Nun sukun posisinya berada di depan, gitu ya. Maka nanti posisinya berarti visualnya di sini. Sini berarti, nah ini ke sini. Nah, gitu ya. Berarti kira-kira Pak Bu, kita akan membahas terkait dengan
akrob dan ab'ad dulu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian huruf akrob, ikhfa akrob di mana nih? Apa hurufnya apa saja? Sebutkan. Kop sama kap. Qaf dan kaf. Akrob dulu, akrob. Ta, dal, ko. To, Nah, dal, apa? Ta, To, Data. dal, ta. Data. Oke, kita To, tuliskan di dal. sini ya. dal, ko. Ta, to, dal. Dal. Oke. Kalau apa namanya? Ab'ad, Qaf, kaf. qaf, kaf. Qaf dan Dan kaf. kap. Nah, berarti ausat sisanya. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Sisanya ausat. Afwan, ini agak-agak delay. Bentar, agak delay. Ini sudah saya tulis cuman agak delay. Nah, gitu ya. Nah, mungkin visualnya gini. Ini belum saya rancang biar lebih mudah ya, tapi saya akan coba Pak Bu ya. Nah, seperti ini sekarang. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas terkait dengan ab'ad dan juga akrab dulu, ya. Sekarang kita akan coba coba mempraktekkan yang mudah dulu, yang akrab. Yang mudah dulu ya. Contoh misalkan diawali dengan min, ya. Ketika min nun sukun bertemu ta, Bapak Ibu sekalian posisikan lidahnya di N dulu, di N-kan dulu ya. Coba Bapak Ibu praktekkan seperti saya dulu ya. Cuman ini saya instruksikan kembali biar lebih rapih dan juga biar suaranya jelas ya. Kita akan coba nun sukunnya jelaskan dulu. Jadi ujung lidah kita menempel ke nun ya, ke ujung lidah kita menempel ke langit-langit ujung dua gusi ya, gusi gigi seri atas. Min, coba ditempelkan ujungnya. Min. Biar kebayang. Bapak Ibu seperti mengucapkan ini. Seperti mengucapkan gini. Nah, gitu. Min, coba yang bawah. Oke, cukup satu kali saja. Jangan ngulang-ngulang, Pak Bu. Cukup satu kali dulu. Sudah bisa dirasakan ujung lidahnya nempel? Udah ya? Udah, sip. Sekarang Bapak Ibu sekalian, yang tadinya nempel jadi enggak nempel, tapi ujung lidah masih berada hampir di situ. Ujung lidah masih posisinya di situ, tapi agak mundur sedikit, agak tidak ditempelkan. Coba. Oke, cukup satu kali. Sudah bisa merasakan nempel tidak ujung lidahnya? Tidak. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ujung lidahnya tidak nempel, tapi nanti sesudah mendengung ucapkan huruf ta. Minta. Silakan. Oke, sip, bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika tadi mengucapkan mendengungkan di ujung lidah hampir menempel ke huruf nun atau ke huruf ta, itu adalah banyaknya samar. Oke, sekarang gini. Ibu Bapak praktekkan yang tadi, cuman hidungnya Ibu Bapak ditutup ya. Saya praktekkan seperti ini. Izin saya ini dulu ya, stop dulu. Nanti gini. Lihat Pak Bu ya. Barusan kan sudah ya. Jadi nanti ujung lidah kita ya, yang asalnya nempel ya ke langit-langit antara gusi gigi seri atas gini ya. Gini nih. Saya gambarkan nempel ke ini gambarkan gusi saja ini ya, atas ini nih. Ini ujung lidah nempel ke gusi gigi seri atas. Ya, dibaca min. Sekarang Bapak Ibu sekalian agak mundur sedikit menjadi samar. Min, diucapkan ta. Minta. Sekarang tugas Bapak Ibu sekalian adalah mengucapkan yang tadi, cuman kita tutup hidung kita. Diperhatikan dulu. Boleh saya praktekkan dulu ya, Pak Bu ya? Boleh saya praktekkan dulu. Oke. Saya akan coba tutup hidung saya. Bunyinya masih ada tidak? Masih ada. Ya? Masih ada. Ini adalah banyaknya samar, Pak Bu. Banyaknya samar daripada gunah. Gunahnya ada cuman sedikit. Ada ya? Gunahnya ada.
Nah, sekarang ada banyaknya samar, ada banyaknya gunah. Kalau banyaknya gunah itu seperti Bapak Ibu sekalian mengucapkan jauh dari nun sukun. Coba ya, saya akan coba praktekkan yang bunyinya yang banyak gunahnya, tapi saya ucapkan tak. Ini saya contohkan yang keliru ya. Contoh, minta ya, berbeda dengan yang tadi yang depan. Minta. Kalau ini coba ketika saya membaca saya tutup hidung menjadi seperti ini. Hilang suara langsung, Bu. Lihat. Gak ada suara yang keluar. Maka banyaknya dengungan. Makanya bisa membedakan posisi depan dan belakang itu di situ, Pak Bu. Kalau misalkan Bapak Ibu ketika mengucapkan nun sukun bertemu tak, ketika Ibu Bapak mengucapkannya seperti ini, berarti posisinya tidak pas. Ya, posisinya tidak pas, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dibaca samar dekat dengan nun. Makanya para ulama berijtihad untuk memudahkan kita semua dengan istilah aqrab gitu ya. Siap, kita lihat lagi Pak Bu. Nah, jadi bisa bisa dengan cara ini, Pak Bu ya. Nah, berarti tadi banyaknya samar atau banyaknya gunah yang di sini? Banyaknya Yang samar. todal banyaknya samar. Ya. Itu pun juga termasuk huruf to. Cuman huruf to ini dikarenakan tebal, maka harus ada mengangkat pangkal lidah. Tapi tetap posisinya di depan. Milto ya, beda ya. Jadi hanya ketebalannya saja, tapi tetap samarnya yang banyak, Pak Bu. Nanti saya di akhir akan coba praktekkan lagi seperti tadi ya, untuk visual cara prakteknya. Oke, samar sudah beres ya. Pokoknya ta, to, dal sama, Pak Bu ya. Banyaknya samar. Sekarang kita akan fokus ke huruf qaf dan kaf. Nah, kalau yang ini banyaknya gunnah daripada samar. Karena apa? Ab'ad, jauh daripada nun sukun ya. Kita awali dengan mim sukun. Apa nun sukun, afwan? Nun sukun bertemu dengan huruf qaf misalkan yang pertama ya. Atau lebih enak kita praktekkan kaf dulu. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ibu Bapak praktekkan nun sukun bertemu huruf kaf, posisinya ada di belakang. Banyaknya gunnah daripada samar ya. Saya perlihatkan lagi biar lebih lebih ini ya, jelas. Kita praktekkan seperti halnya tadi saya praktekkan yang keliru di huruf ta ya. Sekarang huruf kaf itu posisinya di mana? Coba Bapak Ibu praktekkan huruf k. Bisa terasa nempelnya di mana? Nah, sekarang dengarkan. Coba. Oke, cukup satu kali. Sesudah itu, tugas Bapak Ibu sekalian mendengungkan lalu langsung tutup hidungnya. Coba, langsung hilang tidak? Oke, sudah cukup. Hilang suaranya Pak Bu? Berarti banyaknya dengungan atau banyaknya samar? Banyaknya dengungan. Ya, makanya akrob jauh ya. Maka Bapak Ibu sekalian harus mempraktekannya minka. Nah, gitu ya. Sedangkan huruf qaf sama ya, posisinya di belakang ataupun jauh dari nun sukun, maka bunyikan sama, cuman ada tambahan harus isti'la, tebal. Mingko. Nah, beda ya. Kalau yang tadi kaf tipis, mingko. Nah, itu kurang lebih Pak Bu ya. Untuk selebihnya tentunya memang harus bertalaki Pak Bu ya, biar nanti pas ya untuk cara bacanya. Tapi lebih pasti itu memang bertalakinya di hadapan. Makanya kan talaki itu face to face Pak Bu ya. Pokoknya face to face. Ada pula yang istilahnya musyafahah, kalau itu dari lisan ke lisan. Nah, kalau seperti ini dari lisan ke lisan itu bisa ya, musyafahah. Kalau talaki itu lebih abdolnya Ibu Bapak harus di hadapan guru biar kerasa ya, bunyinya, terus pelafalannya, rahangnya terlihat dan seterusnya. Itu kurang lebih ya.
Nah itu Bapak Ibu sekalian, barangkali ini nggak kerasa tiba-tiba jam 9:21. Informasi tertinggal nih Agesa ya. Baik, sambil saya beristirahat dulu Bapak Ibu sekalian, saya akan coba alihkan dulu kepada Agesa, barangkali ada informasi yang tadi saya sampaikan. Ibu Bapak sekalian, bagi yang ingin lebih detail ya, ingin bertanya lebih dekat bersama para asatid kami, tim kami, silakan Bapak Ibu sekalian waiting list untuk mengikuti program privat di bulan Syawal, karena dikhawatirkan nanti bulan Syawal penuh, maka kami akan menginformasikan dari sekarang ya. Barangkali silakan Agesa. Di kamar ini ya, Bu, ya? Yang di kamar ini. Baik, syukran Ustaz Ari. Seperti yang sudah disampaikan, benar Bapak Ibu, nanti insya Allah di bulan Syawal mendatang untuk kelas privat tahsin akan dibuka kembali. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya perihal kelas privat tahsinnya, Bapak Ibu silakan hubungi Teh Syifa yang dimana nomornya pun sudah Gisa lampirkan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, Gisa lampirkan kembali perihal kelas tahsin privatnya. Karena untuk kelas privat tahsin ini setiap waktunya nanti setiap kelasnya itu ada kuotanya juga. Jadi supaya Bapak Ibu bisa langsung dapat kuota di setiap kelasnya, Bapak Ibu silahkan bertanya dahulu kemudian nanti mendaftarkan dirinya ke Teh Syifa. Yang dimana untuk nomornya sudah Gesa tertuliskan di kolom chatnya ya. Dan Bapak Ibu mohon kiranya berkenan juga Bapak Ibu untuk mengisi absensinya ya. Untuk mengisi absensinya di Google Form. Untuk link Google Form-nya pun sudah bisa share di kolom chatnya ya. Baik, yang kerasa nih Bapak Ibu, sudah hampir 1,5 jam kita bersama bertalabul ilmi sebentar lagi ya. Dan nanti Bapak Ibu juga jangan lupa untuk ikut lagi kelas tahsin akbarnya, insya Allah di siang hari di pukul 13 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Ibu Suryana, saya mau privat Ustadz, nomornya kemana Ustadz? Nah, di situ ada admin Teh Syifa, boleh diklik saja Ibu nomornya untuk WhatsApp-nya ya. 0811 22 93 132. Di situ sudah ada linknya, boleh langsung diklik saja. Baik. Jika ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu perihal kelas tahsinnya. Ustadz maaf deh. Kelas tahsinnya dari dasar kan ya? Iya, benar dari dasar Ibu. Oh iya, makasih. Langsung nanti boleh langsung tanya dan daftar kembali Bu ya, ke Teh Syifa ya. Iya. Kami tunggu Ibu. Boleh langsung diklik saja untuk nomor WhatsApp-nya ya. Iya, Sekali sudah. lagi. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absensinya ya Bapak Ibu ya. Boleh mengisi Ustadz, absensinya. mau nanya dong Pak Ustadz. Silakan Ibu. Kalau yang belajar tentang yang seperti tadi itu yang apa namanya dengung segala macam itu kelas apa ya namanya? Yang belajar tentang berguna itu bagaimana mendengungkan, melafazkan dengan dengungan gitu, itu seperti yang tadi diajarkan Pak Ustadz Ari itu kelas apa ya? Tajwid ya? Iya Atau Ibu. kelas apa? Kelas tahsin tajwid. Tajwid ya? Ya. Oke, makasih. Ibu langsung daftar saja Ibu ya. Ya, tajwid ya, makasih. Ya, mangga Ibu, terima kasih kembali. Ustadz Ari, sudah siap kembali? Ya, siap, insyaallah. Mangga, silakan Ustadz Ari, saya kembalikan. Baik, oke. Baik, barusan saya akan coba tambah sedikit ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian untuk programnya banyak nih ya. Kalau saya hitung program di Sobat Ngaji itu nanti saya coba share screen terlebih dahulu ya. Tulisin. Oke, siap. Nanti biar Ibu tahu posisinya di mana Bu ya. Sebetulnya bisa dengan bertanya lagi kepada Teh Syifa pun juga insya Allah aman Bu ya. Nanti kalau yang ini pembahasan yang ini tahsin tajwid. Nanti masuknya ke kelas tahsin tajwid dan dari dasar, pasti dari dasar ya. Belajarnya tidak langsung ke pembahasan yang meningkat seperti ini ya. Nanti dari dasar. Oke, saya izin sebentar. Nah, ini Pak Bu. Nah, ini ya. Oke, nah ini Bu. Nah ini Bu, termasuk privat tahsin tajwid yang ini ya. Jadi nanti modulnya banyak sekali.
dari mulai modul A, modul B, modul C. Nah, ini posisi yang gunah tadi yang kita bahas itu adalah di tahsin 2 modul B, Bu. Nah, berarti kan banyak tuh di atas ya. Jadi ini secara merinci dan juga lengkap sekali ya. Itu nanti Bapak Ibu sekalian masuknya ke privatnya tahsin tajwid kalau ingin belajar dari dasar tentang tahsin. Terus ada dua. Dari dasar itu ada dua. Ada dari dasar tentang tahsin ataupun mempelajari tahsin, ada dari dasar tikror. Yang mana tikror itu kita membahas belajar dari nol. Ini juga kan sama dasar ya. Jadi ada dua program. Dari dasar huruf hijaiyah, dari dasar tahsin. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian pilihnya yang mana? Kalau misalkan Bapak Ibu dalam keadaan sudah bisa membaca, berarti masuknya ke tahsin tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu yang belum bisa sama sekali membaca, berarti masuknya ke tahsin tikror, gitu ya. Nah, ini sudah ada modulnya. Terus apalagi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin lebih memperdalam, bacaannya sudah bagus, sudah sudah indah, tinggal makhrajnya, ada kelas makhraj. Nah, ini ya, kelas makhraj. Dikarenakan kelas makhraj ini kita ketat sekali, dikarenakan ada placement test. Ya, membaca Quran surah Maryam ayat 1 sampai 5. Ada pengetesan dulu di situ ya. Karena sebagai bentuk tanggung jawab kami, Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti Bapak Ibu tidak akan terlalu berat ketika mempelajari makhrajnya ya. Maka dari itu di makhraj ini pun juga kita bagi dua opsi. Ada pra makhraj, ada makhraj ya. Untuk pra makhraj itu akan belajar tahsin, begitu pun juga makhraj ya, ada double. Cuman biar Bapak Ibu sekalian kan biasanya kebutuhannya beda-beda ya. Ada yang mau fokus, Ustaz saya pengen fokus di tahsin dulu, biar semuanya dibahas ya. Sedangkan kalau di pra makhraj itu tahsin sekilas, makhraj sekilas. Jadi sepotong-sepotong gitu ya, jadi nanggung. Nah, biasanya saya sarankan udah aja masuk dulu ke tahsin, nanti makhraj akan mengikuti gitu ya. Terus berarti ada berapa nih? Jadi kelas tahsin tajwid 1, terus yang kedua ada kelas tahsin makomat, Pak Bu. Ini sebetulnya metodenya beda dengan siang yang ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ikut kelas tahsin makomat di siang hari, itu kita penerapannya secara langsung karena memang banyak orang di sini, ratusan orang, jadi sehingga kita menyingkat untuk mempelajari buku makomatnya gitu ya. Jadi sehingga kalau di privat itu berbeda lagi. Bahkan kalau di privat tahsin makomat ini Bapak Ibu sekalian tidak ada tes tidak ada placement test dulu. Jadi secara langsung Bapak Ibu kalau ingin bisa mempraktekkan bacaan beserta iramanya, gimana saya kalau misalkan belum lancar? Bisa, Pak Bu. Kalau di sini bisa. Karena kita penerapan ya. Makanya kita punya slogannya di sini, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Gitu ya. Jadi tanpa kesengajaan tiba-tiba bisa deh. Seperti itu ya. Jadi ini kalau tahsin makomat ini tahsin privat instan gitu ya. Instan secara langsung. Sedangkan yang ketiga tadi yaitu kelasnya makhraj, terus yang keempat ada kelasnya tikror, ada yang kelima. Yang kelima belum saya tempelkan di sini, yaitu berkaitan dengan talaki, Pak Bu. Nanti saya masukkan program satu lagi adalah talaki. Jadi talaki itu Bapak Ibu sekalian yang sudah lancar, yang sudah makhrajnya bagus, ya tinggal ditalakikan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus gitu ya sampai ke An-Nas, targetannya itu ya. Kalau talaki itu nanti dibatasi ya, paling banyak 10 orang biasanya ya, 10 orang, satu orangnya nanti membacakan satu halaman gitu ya, didetailkan ya, dicek bacaannya, langsung dikoreksi oleh guru ya. Terus gimana untuk sistem pembelajarannya? Zoom meeting, terus durasinya 1,5 jam ya. Terus 1 bulannya 4 pertemuan, gratis modul lengkap yang tadi saya sharekan ini enggak lengkap ya, hanya potongan-potongan saja karena kita kelas besar dan juga kita membahasnya secara keseluruhan ya, tidak diperdetail per hukum gitu ya. Kalau di privat itu didetailkan, dikarenakan dipantau, Pak Bu, dipantau satu orang biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa untuk mempraktekannya. Karena ada peserta yang dari nol banget yang belum bisa membaca Al-Quran, sekarang alhamdulillah sudah bisa ya, dalam waktunya 1 tahun. Dan 1 tahun itu nggak kerasa. Kalau misalkan kita Ramadan ya, Ramadan saja itu nggak kerasa, tiba-tiba kita Ramadan lagi ya, padahal terasa kemarin gitu ya, bulan-bulan yang lalu Ramadan ya. Jadi tidak jadi patokan Bapak Ibu sekalian, jadi ukuran belajar berarti 1 tahun nih ya. Udah hilangkan saja untuk jaraknya ya.
kita belajar itu akan secara berjalan Bapak Ibu sekalian nggak akan ngerasakan itu ya. Terus nanti dapat juga rekaman Zoom-nya bagi Bapak Ibu yang tertinggal KBM-nya itu akan ada rekaman Zoom-nya. Jadi sehingga ada rekaman ulangnya bagi yang tertinggal ya, seperti itu. Terus insya Allah untuk tasim privat ini kita sebetulnya dari kelas besar ataupun kelas kecil kita tetap ya sifatnya gratis semuanya ya, mau kelas besar ataupun kelas kecil. Akan tetapi untuk kelas privat ini karena kami mengundang para asatid dan kami pun juga akan berkontribusi kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa beramal jariah ya. Makanya di sini tidak ada patokan Pak Bu ya. Kita hanya memberikan peluang kepada Bapak Ibu sekalian terkhusus untuk privat hanya sebesar rasa syukur saja. Ya, insya Allah support Bapak Ibu sekalian sebesar rasa syukur itu akan disalurkan kepada para asatid kami ya, dan kita makmurkan mereka menjadi darah, menjadi daging, menjadi tenaga, dan mereka mengajarkan Al-Quran. Terasa tidak nanti jariahnya? Luar biasa Pak Bu ya. Jadi sehingga untuk privat ini memang tidak ada patokan untuk Bapak Ibu sekalian, modalnya cuma mau saja. Silakan waiting list dari sekarang biar tidak penuh nanti di bulan Syawal. Barangkali itu untuk tambahannya Pak Bu ya. Nah, sekarang ada beberapa menit lebih berarti Bu. Ya, boleh. Saya akan berikan kesempatan 2 menit saja deh. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, boleh agak saya sedikit saja. Silakan Bapak Ibu. Ustadz, satu Gimana? kelas itu kalau privat ada berapa orang ya? Nah, kalau kami maksimalkan, sebetulnya maksimalkan 15 orang. Tapi memang faktanya sih kurang dari itu. Ya, ada yang 10 orang, ada yang 8 orang. Dan semuanya terkondisikan Pak Bu. Ya, terkondisikan. Ya, kalau misalkan pernah waktu lalu ada yang bilang, ada tidak yang privat perorangannya? Sebetulnya sifatnya sama. Kalau privat per orang itu pasti jamnya tidak akan selama yang kita terapkan ya 1,5 jam. Kalau per orang ya, karena kita 1,5 jam, maka dimaksimalkan 15 orang itu sudah sudah bisa terpantau secara keseluruhan. Tapi memang faktanya 15 orang itu jarang sih ya, jarang. Tapi ada sih, ada kelas yang sampai 15 orang, ada yang kurang dari itu. Tapi alhamdulillah semuanya terpantau Pak Bu ya. Dan apalagi privat ini lebih bebas ya, lebih bebas itu Bapak Ibu bertanya itu bisa lebih dekat. Ya, bersama para asatid kami, tim kami ya, apalagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang di tahsin besar terkadang tidak terjawab ya Pak Bu ya, tidak terjawab, terlewat dan seterusnya. Makanya kami memberikan sebetulnya kami mengikhtiarkan untuk melayani Bapak Ibu sekalian yang ingin yang ada yang mempunyai kebutuhan pribadi gitu. Maksudnya kan privatnya gitu ya. Jadi kalau tahsin besar kan kebutuhan pribadi Bapak Ibu sekalian terkadang belum tersalurkan gitu. Aduh, kan saya itu pengen belajar dari dasar nih gitu ya. Nah, sedangkan ketika mau bertanya dibatasi dan seterusnya. Nah, karena privat ini tidak terbatas, maka dari itu silakan Bapak Ibu sekalian kami memberikan peluang untuk Bapak Ibu untuk waiting list dikarenakan dikhawatirkan nanti penuh di bulan Syawal. Jadi sehingga kalau yang sudah waiting list dari mulai sebelum Syawal itu nanti bisa terdata secara langsung. Jadi nanti tinggal di follow up oleh kami, tinggal kita jalankan di waktu yang nanti akan bisa ditetapkan. Itu barangkali Ibu ya. Ada Iya, Ustadz, Ustadz. Afwan. Silakan ya, gimana Bu? Iya, untuk kelasnya karena kami di jauh Ustadz di Gorontalo. Iya. Apa kelasnya itu dibuat malam atau pagi begitu? Kemudian jam Nah, setiap hari ya. apa Ustadz? Nanti Ibu yang memilih sendiri. Nanti Ibu yang memilih sendiri ya. Nanti kita akan sharekan jam-jamnya ya, pagi, siang, sore, malam. Tergantung waktu yang Ibu bisa gitu ya. Nanti kalau misalkan ya, nanti misalkan Ibu sudah menempelkan saya bisanya sore nih ya. Tinggal nanti disesuaikan dengan asatid yang ada jadwalnya sore gitu. Insya Allah Bu. Mudah-mudahan Iya, cocok ya. insya Allah. Mudah-mudahan cocok waktunya. Ustadz, Ya, gimana Bu? Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, boleh. Kalau ikut privat talki, padahal untuk bacanya aja, untuk mengenai tajwidnya belum benar. Bisa nggak tuh, Ustadz? Nah, biasanya kalau talaki itu kita ada placement test dulu Bu. Ada placement test gitu. dulu. Jadi memang lebih ketat ya, lebih ketat kita terkait dengan kelas makhraj dan juga talaki. Talaki itu kalau kita standarisasi itu sudah lancar.
sudah lancar bacaannya, apa namanya, bisa mengikuti kelas talaki. Ya, untuk apa? Untuk memudahkan para asatid juga, Pak Bu, biar lebih fokus kepada kualitas yang lebihnya gitu ya, meningkatkan kualitas. Kalau misalkan masih belum lancar, panjang pendek, dengungan, kami akan menyarankan lebih baik ke tahsin dulu, ya. Tapi nanti di tahsin akan berurutan, akan sampai ke talaki gitu ya. Tinggal bersabar saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi kan kalau misalkan kita perhatikan belajar itu tanpa batas, ya. Batasan kita adalah usia atau jatah usia kita dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu. Ya, jadi ada Ya, placement test dulu untuk talaki. Sama-sama. Oke. Ustaz mau Boleh, tanya. Bu. Kalau sudah bisa tahsin, sudah mengenal Mhm. mahorijul huruf, sudah pernah belajar mahorijul sifat, kemudian sudah tahu hukum-hukum tajwid, Ya. lebih baik masuk yang kelas apa? Yang talaki berarti, Bu. Talaki. Yang talaki. Jadi memperdalam nanti ya. Memperdalam talaki, terus nanti di talaki ini Ibu akan dipantau bacaannya. Jadi gini, yang paling luar biasa Pak Bu ya, semua guru mungkin ya, termasuk saya, sampai saat ini sulitnya mencari guru untuk dipantau bacaan 30 juz. Sulit, Bu. Sulit itu, ya. Jadi kalau misalkan saya pernah dulu nih, waktu di Ciganitri ya, ada di Al-Jazari, saya pernah daftar lagi, Bapak Ibu sekalian. Belum dapat sampai sekarang. Daftar ingin membereskan 30 juz ya, tapi ditalakikan. Ya dipantau oleh guru sampai beres. Jadi kalau misalkan sampai beres kita bertalaki kepada guru, kita mempunyai apa? Ilmu. Oh, ternyata cara berwakofnya di sini. Oh, ternyata kesalahan yang banyak di surah ini. Kan bakal ketahuan, Pak Bu, ya. Dan tidak hanya itu, kita akan biasanya kita akan mendapatkan syahadah. Bapak Ibu sekalian pun juga akan dapat yang ikut talaki ya, itu akan dapat syahadahnya. Ya. Syahadah itu adalah apa namanya, semacam Jasa. Iya, semacam ijazah ataupun apa namanya? Bukan, sertifikat itu beda ya. Sertifikat itu kalau misalkan sertifikat itu masuknya kepada pernah mengikuti gitu ya. Kalau syahadah itu guru sudah memberikan nilai kepada Bapak Ibu sekalian dan layak untuk mengajarkan gitu. Itu syahadah gitu ya. Kalau sertifikat biasanya hanya program saja. Ya gimana, Bu? Pak Ustadz mau nanya, Pak Ustadz. Ya. Saya itu sudah rasanya sudah mempraktekkan panjang pendek dengungnya gitu ya. Waktu Pak Ustadz menjelaskan tuh apa namanya udah bisa dipraktekkan lah selama ini gitu. Cuman saya baru mendengar istilah-istilah yang tadi Pak Ustadz sebutkan itu, saya belum pernah belajar dengan cara itu. Saya belajarnya praktek selama ini. Iya. Istilah saya nggak tahu. Tapi waktu kalau saya ikut kelas tajwid gitu, rasanya saya tinggal dapat ilmunya gitu, tapi prakteknya tuh tinggal dipertajam gitu, Pak Ustadz. Nah, terus saya merasa kurang ya. Saya ingin belajar iramanya juga, Pak Ustadz. Nah, itu bisa ikut dua nggak? Misalnya tajwidnya dipertajam, terus kan tinggal belajar mempertajam gitu ya, Pak Ustadz. Saya ingin dapat makamat gitu, maksudnya irama gitu. Saya nggak belajar irama selama ini. Gitu. Gimana Pak Ustadz? Boleh, Bu. Ya, boleh sekali di Sobat Ngaji itu. Kita kan tadi ya kalau diurutkan apa? Tahsin tajwid, tahsin makomat, makhraj, tikror, terus talaki. 5-5-nya Ibu bisa ngikut. Kalau Ibu kuat gitu ya. Nah, terus memang kebutuhan Ibu tentunya itu apa namanya, seperti halnya saya dulu ya. Dulu saya itu kalau dari segi bacaan ya sudah pernah bertalaki juga. Terus ya kategori lancar lah ya. Lancar itu kan belum tentu fasih gitu ya, tapi lancar. Iya. Nah, tapi kebutuhan saya itu ingin mengajar. Berarti saya belajar dari nol, mengetahui cara ngajarnya gimana. Berarti kan metodenya kita dapat. Ilmu-ilmunya yang seperti tadi, Bu ya. Oh, ternyata ada penerapan seperti membahas tentang ikhfa, hakiki itu ada akrom, ada samar, ada gunnah gitu ya. Nah, itu kan berarti metode, Bu. Itu lebih kepada metode. Penerapan ada hukum-hukumnya juga. Nah, itu berarti apa namanya, peningkatan kualitas terkait dengan ilmu yang sudah Ibu prakteknya sudah lancar gitu. Jadi setiap orang kebutuhannya beda-beda. Berarti Ibu butuhnya misalkan irama, ya udah, berarti bisa mengikuti irama. Atau misalkan dua-duanya, tajwid dan tahsin, begitupun juga irama, boleh.
atau tiga-tiganya, ada makhrajnya, ada tasinnya, bahkan lima-limanya boleh. Nggak ada batasan ya, tergantung kuatnya ataupun sanggupnya ibu bapak sekalian. Gitu Bu, insya Allah bisa sekali. Ustadz, Cukup? perbedaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang mana dulu nih sebenarnya? Oke, gimana? Materinya Ustaz, Ya, untuk materinya nanti yang di tajwid itu apa sudah termasuk hukum ro, terus hamzah wasol, hamzah kot, apa? oh itu Hamzah nanti. koto. Oh, beda Itu ya? setelah makhraj. Ini lagi disusun ya, lagi disusun oleh saya Oh, berkaitan dengan hukum yang lebih mendalam lagi ya, seperti huruf ro, tafkhim, tarkik ya. Terus huruf-huruf betul. istilah itu nanti masuknya ke ke pembahasan goribah nantinya. Oh, jadi yang ini privat ini belum masuk itu ya Ustaz ya? Sebetulnya masuk di makhraj Bu, di makhraj. Nanti Oh, masuk di masuk di makhraj. Kan ketika penerapan makhraj kan ada tafkhim, tarkik ya. Nah, cuman kalau misalkan tadi Ibu hamzah wasol, imalah, tashil gitu ya. Terus apalagi Iya. ayat-ayat goribah itu nanti ada di Goribah. buku keempat. Itu buku keempat Bu, lagi Oh, penyusunan. gitu. Ya, jadi itu puncaknya setelah Ibu lancar, setelah Ibu makhrajnya sudah mengetahui, barulah mengenal itu. Itu apa namanya, urutan yang saya urutkan sesuai pengalaman saya belajar sih ya. Meskipun ayat goribah itu di awal bisa dipelajari. Bahkan nanti jangan ketinggalan juga Bapak Ibu sekalian, di sini ada nanti di tasin besar di bulan Ramadan itu kan kita kan programnya dari 0 sampai mahir. Semua kita bahas. Semua kita bahas ya. Terkait mungkin kemarin ada di admin saya apa namanya? Ada pertanyaan terkait dengan simbol yang hati terbalik ya. Itu ada yang bertanya seperti itu ya. Hati terbalik itu fungsinya apa? Mungkin ada beberapa asatid yang masih bingung ya, yang belum tahu. Insya Allah ada materinya. Pokoknya tidak akan saya bahas sekarang. Nanti ada materinya. Kalau tidak salah materinya judulnya adalah bukan sayuran. Itu ya, bukan sayuran ya. Jadi nanti insya Allah akan bahas. Oke, kalau yang ikut 5 kelas tadi secara paralel itu nanti Keempat. gimana? Misalnya ikut yang kan sudah belajar tajwid ya Ustaz. Ya. Tapi kan belum maksudnya belum matang ketika membaca gitu ya. Ya, Nah, betul. terus kalau tadi yang padahal kalau mau membaca lagi kan harusnya sudah lebih bagusnya memahami hukum tajwid. Nah, itu bagaimana kalau misalnya ikut yang semua kelas itu apa namanya, penyerapan ilmu buat santri itu gimana ya Ustadz ya nanti? Apa nggak rancu gitu ya Ustadz ya kan? Tergantung santri. Kalau dari tingkat pemahaman masing-masing itu kan beda-beda ya. Iya, betul. Setiap kelasnya itu maksudnya menurut saya maksudnya pertanyaan saya lebih baik urutannya yang seperti apa dulu ya Ustadz? Tajwid dulu atau plus makroj langsung baru lagi atau gimana ya Ustadz? Oke, siap. Ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian ini terkait dengan metode ya. Metode penerapan mungkin ini ya. Ini sebentar saya tambah dulu. Nah, ini terkait dengan metode ya. Jadi yang apa namanya kan pernah saya sampaikan bahwa tujuan kita mempelajari tajwid itu kita harus sampai bisa mempelajari hak dan mustahak kan. Ya, dan mustahak ini puncak-puncaknya hak dan mustahak. Ini semua ya, apalagi nanti tajwidul huruf wa ma'rifatul hukm terkait dengan berwakaf juga sama ya. Nah, cuman nanti di sini Bapak Ibu sekalian tidak akan secara langsung kita belajar dari nol itu langsung hak dan mustahak, itu terlalu berat. Maka dari itu ada namanya metode. Makanya metode itu penerapannya kalau saya itu urutannya ini pengalaman belajar Bu ya, pengalaman belajar saya gitu ya. Kalau misalkan santri-santri biasanya langsung praktek, kalau santri biasanya ya langsung praktek. Misalkan seperti mempraktekkan imalah, ketika praktek saja langsung ini bacaannya gini, imalah dan seterusnya. Tapi tidak semua santri memahami apa yang saya sampaikan yang tadi ya, metodenya. Maka metode itu tidak bisa didapat di praktek. Tapi kita praktek dulu, baru kita mengenal ternyata bagaimana cara bagaimana cara membedah biar peserta paham. Itulah adanya metode gitu ya. Makanya yang berdominan saat ini adalah metode Bu. Oh gitu metode, ya. Ya. Nah, untuk ini metode ini beda-beda.
Metode ini tidak semua sama ya penerapannya. Kalau saya di Sobat Ngaji, yang pertama kita akan membahas yang namanya mad. Mad itu kan mad itu ada berapa? Ada 2, ada 4, ada 5, ada 6 gitu ya. Terus yang kedua nanti kita akan membahas yang namanya gunnah. Gunnah itu kan banyak. Ada gunnah musyaddadah, ikhfa syafawi yang tadi tuh ya. Terus yang ketiga nanti ada qalqalah. Nah, ini urutannya, Bu ya. Sesudah lancar ini baru kita bisa masuk ke tahap makhraj. Oh, gitu. Makhraj dikarenakan apa? Kalau di makhraj dulu, kalau bacaannya belum benar, belum konsisten, itu agak berabe, Pak Bu. Agak berat nanti ketika mempelajari makhraj gitu ya. Makanya kalau misalkan urutannya di sini dulu, ini enak nih. Madnya sudah lancar, lanjut ke gunnah. Gunnahnya sudah konsisten, lanjut ke qalqalah. Qalqalahnya sudah mad, gunnah, qalqalah sudah mantap, diperhatikan di makhrajnya. Sesudah di makhrajnya, baru nanti kita masuk ke talaki ataupun masuk ke ayat-ayat goribah, mengenal tadi gimana mengetahui hamzah wasol ini dibaca a, i atau u. Terus ada nun kecil di bawah alif, kita bedah. Awalnya dari mana tuh nun kecil? Nah, itu Pak Bu ya. Jadi itu urutannya ya. Kalau misalkan saya praktekkan gitu ya. Keempat itu kelima nanti ke ayat goribah mungkin ya. Di sini ada ayat gorib. Ayat goribah. Sesudah itu bisa jadi talaki gitu ya. Jadi nanti talaki itu puncak-puncaknya Pak Bu ya. Kalau Bapak Ibu belajar tahsin itu puncaknya adalah bertalaki kepada guru, karena itu puncaknya adalah sebagaimana Rasulullah mempraktekkan itu kepada malaikat Jibril. Sahabat mempraktekkan kepada Rasulullah, mentalakikan bacaannya itu kan puncaknya. Apakah di zaman Rasulullah ada metode banaba? Kan nggak ada, Bu. Nggak ada. Itu hanya memudahkan saja, memudahkan biar tidak terlalu berat. Makanya kalau di santri-santri itu di pesantren biasanya tidak banyak mempraktekkan metode, tapi langsung kepada hukum dan juga cara baca. Makanya masih banyak santri yang bingung. Itu ikhfanya Ikhfa itu ada berapa gitu ya. Terus cara bacanya samarnya gimana? Idgham bigunnah itu artinya apa? Masih banyak yang tidak memahami itu. Dikarenakan banyak prakteknya itu. Nah, makanya kan ada tahsin amali, Pak Bu ya, ada tahsin amali, ada ilmi. Nah, ini ada amali itu secara praktek, ada ilmi itu secara ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dua-duanya memang ini penting sekali. Meskipun kalau amali itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau ini fardu kifayah. Hukumnya fardu ain ya, afwan. Ya, wajib ya bagi kita mempelajari ilmu tajwid, yaitu hukumnya para ulama mengatakan di sini fardu ain. Ya, kalau misalkan yang ini fardu kifayah. Nah, gitu. Fardu kifayah. Gitu, Bu. Ya, jadi nanti kalau di Sobat Ngaji ini dua-duanya kita pelajari. Tapi yang prioritas tetap amali, cara praktek. Yang prioritas. Cuman plusnya tadi ada metodenya, Bu. Ada metodenya. Jadi nanti kalau misalkan ada peserta yang ingin mengajarkan kepada yang lainnya, oh ada cara prakteknya ternyata. Bana baununa binabina baini buna bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Jadi ada metodenya. Padahal tujuannya sama, praktek. Ya, praktek tujuannya sama ya. Tapi kalau misalkan dibedah seperti ini kan lebih paham ya, Bapak Ibu ya. Tadi aja ngebahas ikhfa hakiki saja, luar biasa. Berapa waktu yang harus kita habiskan gitu ya. Itu barangkali kalau metode sobat ngaji, Bu. Jadi urutannya kita menerapkan sebagaimana pengalaman kita belajar. Mad dulu sudah lancar baru masuk ke gunnah, sudah lancar masuk ke qalqalah, sudah lancar tiga-tiganya baru masuk ke makhraj untuk pendalaman. Karena fokus makhraj itu adalah tempat keluar dan sifat. Setelah itu sesudah lancar baru kita ke ayat goribah. Oh, ternyata cara bacanya gini. Oh, nun kecil di bawah alif itu fungsinya dan juga sejarahnya gini gitu ya. Terus hamzah wasol sejarahnya ini gitu ya. Terus ada imalah, saktah, tashil. Oh, ternyata ini cara baca yang asing bagi kita gitu ya. Terus ada lagi simbol-simbol, ada simbol ayat sajdah, ada simbol yang lima terbalik gitu ya. Nah, seperti itu.
Jadi itu ada di posisi kalau saya ini diakhirkan gitu. Jadi biar lebih apa ya, bisa fokus satu-satu sih, Bu. Kalau digabungkan itu luar biasa bentrok. Iya betul. Bentrok ya. Jadi Itu kalau mau barangkali, Bu. Pak pingin ikut 2 kelas, Boleh. itu lebih baik yang seperti gimana berarti? Tajwid sama kalau lagi kan tadi kayaknya berat tahsin ya. makomat. Tergantung kebutuhan, Bu. Tergantung kebutuhan Ibu. Kalau misalkan Ibu pengen mengenal yang tadi ya, seperti ada ikhfa hakiki, itu di tahsin tajwid. Tapi Ibu pun juga ingin sama iramanya, berarti ikut 2 lagi. Yang program yang kedua tahsin makomat. Itu. Kalau tahsin makomat itu langsung kita bahas hukumnya beserta iramanya gitu. Oh, ada hukumnya juga ya di makomat ya? Dikenalkan saja. Iya, baik. Kemana? Dikenalkan saja. Baik. Ya, sepertinya cukup Bapak Ibu. Ini Masya Allah ini ya. Selalu hampir 2 jam nih, Masya Allah. Ya, semangat sekali nih Bapak Ibu. Ya. Yang ada modulnya itu yang kelas tahsin apa kelas talaki? Yang ada modul seperti biasa. Oh ya, tahsin. Ya. Kalau talaki itu kita hanya memperlihatkan mushaf saja, Bu. Kalau talaki ya. Ini program yang terbaru talaki. Terima kasih. Mushaf saja. Kalau yang ada modulnya tahsin. Ya. Tahsin, makomat pun juga ada modulnya, ada arahannya gitu. Yang tahsin itu ada ujian nggak, Ustadz? Kita tidak mengadakan ujian sih, Bu. Tapi evaluasi bersama saja di kelas gitu ya. Nah, terus misalkan ada kebutuhan khusus, misalkan barangkali Bapak Ibu sekalian, saya perlu ini nih, perlu sertifikat, boleh. Kalau itu tinggal diajukan saja kepada kita. Oh iya, terima kasih Gitu Ustaz. ya. Oke, sama-sama. Baik, cukup Bu ya. Ustaz, mau nanya nih Ustaz. Gimana Bu? Ustaz, saya kan kemarin tuh udah ikut tahsin, cuma kemarin diuji yang surat Maryam. Maunya saya tuh pertamanya tuh maunya ikut yang melacakkan bacaan ba-nya kemana arahnya itu Ustadz. Jadi saya bagaimana nih Ustadz, harus maksud tahsin apalagi? Ya gini, berarti kalau Ibu misalkan ada placement testnya, itu berarti Ibu memilih kelas makhraj. Makhraj. Nah, kalau kelas makhraj, tanggung jawab kami harus ada placement test. Kalau tahsin nggak ada, tahsin itu langsung masuk. Maksudnya saya ini gimana? Ikut privatnya yang menjelaskan bacaan. Kalau berarti makhraj Bu itu, makhraj itu. Saya mau ikut itu, jadi daftar lagi ya Ustadz. Nah, cuman kalau misalkan Ibu ingin masuk ke makhraj, itu akan ada placement test dulu. Nanti ada lulus dan tidak, Bu. Kalau misalkan tidak lulus, itu nanti kami akan menyarankan kepada pra makhraj. Jadi ada dua opsi kan tadi. Kalau misalkan ke makhraj itu akan ketika di placement test, Ibu lancar, bacanya sudah konsisten, baru bisa dimasukkan ke makhraj. Kalau misalkan belum konsisten, belum lancar dalam tahsinnya, maka kita akan masukkan ke pra makhraj. Kalau pra makhraj itu setengah tahsin, setengah makhraj. Gitu. Jadi dibagi-bagi. Gitu ya. Jadi memang daftar lagi ya. Boleh coba saja Bu, dicoba di placement test dulu. Mudah-mudahan lolos Bu ya, dikarenakan tanggung jawab kami lebih ketat kalau di makhraj. Biar tidak berat soalnya ke pesertanya. Ya, soalnya kan kita ini lanjut sampai kapan-kapan ya Ustadz nih kan? Makanya saya jadi biar enak dari bawah sekali. Mending gitu. Dan saya menyarankan ingin dari bawah sekali baru yang ke atas gitu Ustadz. Betul. Lebih baik seperti itu. Saya sarankan seperti itu. Jadi biar apa? Sebetulnya harapan kami juga gitu Pak Bu. Dikarenakan kami pun juga mengharap di antara Bapak Ibu sekalian ada pengajar yang mana mendapatkan metode dari kami dan Ibu Bapak bisa mengajarkan kepada yang lain ya. Kalau misalkan langsung makhraj itu metodenya akan tertinggal di tahsinnya gitu. Jadi karena kan nanti metodenya di awalnya di tahsin dulu ke makhraj ya. Baik, barangkali itu. Saya mau ikut Ustadz, jadi bagaimana? Silahkan ke Teshipa nanti, ke Teshipa untuk programnya. Ya. Oh iya. Diinformasikan saja ya. Oke. Makasih Ustadz. Oke, sama-sama, sepertinya cukup dulu ya Bapak Ibu sekalian, kita batasi berarti
kita pertemuannya 2 jam. Masya Allah ini masih kuat standby ya. Meskipun sudah pada turun ya, tapi insya Allah nggak apa-apa. Bagi Bapak Ibu sekalian mungkin ada kebutuhan yang lebih ya untuk yang standby sampai saat ini. Sekali lagi silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut bergabung di kelas privat sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian, minimal waiting list dulu ya dari sekarang. Nanti insya Allah mudah-mudahan dapat slotnya langsung di bulan Syawal ya. Dikhawatirkan yang tadi ya, kalau misalkan sudah penuh, kami pun akan menyimpan dulu jadwal ibu bapak ya. Pendaftaran ibu bapak disimpan dulu bagi yang sudah penuh misalkan ya. Maka dari itu biar nanti tidak penuh di Syawal secara langsung, lebih baik dari sekarang biar kita nanti ada waktu untuk mengkondisikan itu Pak Bu ya, kurang lebih seperti itu barangkali ya. Baik, kita akan batasi terlebih dahulu ya, seperti biasa. Kalau misalkan dipanjangkan akan lebih panjang, kita pendekkan saja meskipun sudah panjang ya waktunya. Baik, alhamdulillah, dan juga syukran juga Agesa yang senantiasa setia masih menunggu kami ya. Meskipun harusnya 1,5 jam ya, tapi insya Allah mudah-mudahan karena Bapak Ibu pun juga masih semangat, kita harapkan mudah-mudahan harapan kita semua Allah ridho kepada kita semua, dan juga Allah memberikan pahala ganjaran dan melipat gandakannya pada kesempatan pagi hari ini ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan coba tutup dulu untuk kajiannya, nanti saya dilemparkan lagi kepada Agesa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua pada pagi hari ini, dan juga memberikan kenikmatan yang paling besar kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita bisa sehat ya sampai akhir Ramadan. Akhir Ramadan, begitupun juga ba'da Ramadan ya, sampai kita bertemu kepada Ramadan kembali. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan katsiran Terima kabarnya kasih. pagi hari ini. Sama-sama Pak Bu. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk isi absensinya, linknya sudah dikirimkan. Dan untuk yang berminat di kelas tahsin privatnya Bapak Ibu, boleh langsung hubungi Teh Syifa, yang dimana nomornya sudah saya lampirkan juga di kolom chatnya ya. Silahkan langsung diklik saja untuk nomor WhatsApp-nya, lebih seperti itu. Tunggu Bapak Ibu ya untuk pendaftarannya ya, supaya nanti langsung masuk ke dalam linknya ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di pagi hari ini. Mari kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat melanjutkan kembali Bapak Ibu. Tetap semangat untuk ibadah saum Ramadannya ya. Mohon izin untuk kami akhiri. Ya, Ustaz.